Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bravo Haider Fans Channel. Hari ini kami bertiga kembali, Bung Iksan dan Bung Tobing. Sapa dulu Bung, semangat ya, salam semangat. Hari ini kita coba akan review beberapa pertandingan besar yang terjadi di Liga Champions Eropa, yang mana sudah dipertandingkan 2 hari atau sehari yang lalu. Kita coba mulai saja Bung, kita lanjut secara langsung saja ya. Karena ini Bung Tobing mungkin sudah tidak sabar, sudah lama tidak bergabung dengan kita. Membahas Chelsea dan segala unek-unek tentang Chelsea seperti itu. Oke, pertama kita lihat dari grup A Bung. Ada City PSG yang sudah lolos. City menang versus PSG. MMN, Messi, Mbappe, Neymar melempem Bung di laga ini. Saya ke Bung Isan dulu. Kira-kira Bung, apa ini yang terjadi dengan PSG? Ya, dari awal banyak yang sudah memprediksi bahwasanya PSG ini tidak akan bisa dengan cepat klop dengan pemain-pemain bintangnya. Ya. Terbukti memang di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah bahas juga bahwasanya seorang Pochettino kesulitan dalam mengatasi ruang ganti dari PSG. Bahkan ada satu statement yang mengatakan bahwasanya Pochettino tidak hanya mengurus tentang sepak bola, namun kehidupan para bintangnya ini secara keseluruhan, bahkan keluarganya, teman-temannya juga itu pernah kita bahas Bung. Nah di partai kemarin nampak sekali memang PSG ini sangat kesulitan. Di pertandingan pertama di Parc des Princes juga, sebenarnya PSG ini kalah dominan Bung, dibanding City. Nah di sini juga membuktikan bahwa Guardiola sudah bisa membaca permainan dari PSG dan menemukan pakaian terbaik dalam melawan tim-tim bertabur bintang seperti ini. Saya ke Bung Tobing. Bung Tobing, City dan PSG layakkah lolos Bung di grup ini? Layak, ya. Bung Tobing mungkin juga setuju ya bahwasanya di grup A ini memang sudah diprediksi di awal. Beliau pun pernah menyampaikan kepada kita PSG dan City kayaknya akan lolos dan terbukti seperti itu. Kita ke grup B. Ada Liverpool yang dengan perkasanya 15 poin, berjarak 10 poin malahan dari peringkat kedua yaitu Porto, Milan 11 poin dan ATM 11 poin. Milan buka asa Bung di laga terakhir ini di ajang UCL mana, dan Liverpool di atas angin. Seperti itu. Kita semua mungkin sudah angkat tangan ya menyerah mungkin dengan peluang Milan. Siapapun pasti tidak akan berekspektasi Milan mampu menang lawan ATM. Apalagi bermain di Wanda Metropolitano ya. Bung Tobing juga, mungkin Bung Adri apalagi ya. Kemarin sempat skeptis juga melihat dan apalagi saya. Nah, ternyata Milan menunjukkan bahwasanya memang mereka memiliki sebuah mentalitas yang lambat laun sudah terbentuk dalam tim ini. Terbukti memang ya. Gol dari seorang Messi, bukan Messi ya. Lionel Messi, Junior Mesias ya kata Pioli. Say no to Messi, yes for Junior Mesias. Mampu mencetak gol di menit 87 untuk membawa Milan menang perdana di Liga Champions. Dan membuka asa tentunya untuk bisa lolos walaupun partai akhir. Kita harus menunggu juga hasil Porto dan ATM nanti ya. Dengan berharap ada hasil imbang. Dengan catatan Milan harus melakoni partai berat yang sangat krusial di San Siro melawan Liverpool dan wajib menang. Bung Tobing, kira-kira Bung, Milan lolos atau tidak di partai grup B ini? Ya sebelum Chance yang lalu kan sudah saya bilang bahwa Milan bisa bikin kejutan juga. Saya masih ingat kata-kata beliau ini. Jangan bangunkan apa ya? Setan ya. Cukup menarik juga sampai beliau itu. Saya masih ingat. Bisa bikin kejutan Milan. Bisa bikin kejutan dengan 7 gitu ya. Lambang 7 bisa jadi membawa mentalitas seperti itu. Yang pasti fans AC Milan, Anda layak untuk mendapatkan kebahagiaan saat ini dengan berharap tadi yang sampaikan Bu Isan, laga lainnya bisa imbang antara Porto versus Liverpool. Paling tidak ada peluang lah untuk masuk ke Europa League ya. Apabila memang gagal ya. Setidaknya untuk peringkat ketiga seperti itu. Kita ke grup C Bung. Di sini ada yang sudah lolos yaitu Ajax dan Sporting ya. Sporting versus Dortmund. Pasca cedera, Haaland gagal bawa tua. Ini partai penentuan ya antara Sporting dan Dortmund. Kita ketahui di awal yang pernah kita bahas juga.
Sporting ini bukan tim yang superior atau apalagi tim yang terorganisir dengan baik. Iya, betul. Namun ya Dortmund lebih parah lagi. Ya. Menggantungkan produktivitas mencetak gol dan juga kualitas teamworknya kepada beberapa orang saja. Terbukti absennya Haaland di beberapa partai di Bundesliga dan UCL musim ini, apalagi berpengaruh juga di timnas Norwegia gagal melangkah ke kualifikasi akhir Piala Dunia, membuktikan memang ketergantungan Dortmund kepada Haaland ini sangat luar biasa. Dan ketika Haaland flop, Dortmund gagal. Terbukti memang. Mereka gagal untuk melangkah ke babak berikutnya. Walaupun masih ada peluang di partai terakhir, namun sangat tidak mungkin bisa menang melawan nanti. Saya ke Bung Tobing ini sering membahas Haaland, Bung. Kapan Haaland ke Chelsea, kapan Haaland sepertinya Bung Tobing tahu banyak ini sedikit tentang Haaland ini. Bagaimana kira? Apakah Haaland ini layak untuk ke Chelsea seperti itu? Karena lihat di sini kan angin-anginan katakanlah seperti itu. Untuk di zona Liga Champions saat ini saya kata bukan angin-anginan kalau menurut saya, Bung. Ya dia ini memang sedang dalam kondisi cedera. Ketika dia dalam kondisi top perform tidak ada yang bisa menggantikan. Artinya Dortmund Haaland. Sebenarnya Chelsea harus bersyukur karena makin dia cedera, makin dia gagal menunjukkan kualitasnya, harga semakin murah, Bung. makin apa namanya? Kesempatan maksud saya. Silakan, Bung. Chelsea Erling Haaland itu adalah suatu striker yang bertenaga kuat dan memang ini tipe-tipe yang dicari Chelsea seperti Drogba, Diego Costa, dan dia bukan tipe yang menunggu umpan-umpan dan dia selalu memanfaatkan sekecil peluang apapun untuk bisa mencetak gol. Saya sangat bermimpi, maaf, dan itu fans Chelsea sangat bermimpi. Kapan ya kira-kira Erling Haaland ke Chelsea? Sering ini keluar. Bung Ihsan ke Chelsea katanya bisa kira ini. Otomatis Lukaku balik ke Inter, Bung. Gak bisa Pak begini. Artinya ada untrusted kepada Lukaku dari betul sekali. Di sini perlu lagi perubahan lagi di lini depan. Lini depan. Artinya belum puas ini. Terhadap kinerja Lukaku kan. Sejauh ini masih cedera. Setelah ada sedikit kemajuan dalam liga transfer. Sewaktu Chelsea dan Marina Grossman menawar Erling Haaland, dia minta barter, Pak. Dan dia mengharapkan ada beberapa pemain Chelsea termasuk Timo Werner sebagai ganti untuk mendapatkan Erling Haaland. Dia trademark waktu dibeli Timo Werner 50 dan Erling Haaland 170 atau 180 itu. Jadi kalau untuk Lukaku kurasa tidak, Pak ya. Tapi kalau Timo Werner mungkin bisa, Pak. Karena itu sepekatan transfer dari kalau pemain ini kan ingin diutamakan Dia harus ada yang mengalah ini. Lukaku juga demikian Demikian pula Erling Haaland, apalagi sekarang cap sebagai bintang nomor 1 ini rising star nomor 1 ini saat ini bersama dengan Kylian Mbappe sudah menjadi semacam meningkatkan ego seorang Haaland sendiri agar dia lebih diprioritaskan. Artinya dalam klausul kontraknya mungkin ada tertulis dia harus menjadi pilihan utama selalu. Mengingat status saat ini. Seperti itu. Jadi intinya kita ke grup tadi bahwasanya pasca cedera Haaland belum bisa menunjukkan seperti itu. Dan mudah-mudahan, Bung, terrealisasi apa keinginan dari Anda selaku fans Chelsea tentunya. Kita ke grup D. Ada di sini Madrid dan Inter yang notabene sudah menggaransi babak 16 besar. Namun di laga terakhir Inter versus Shakhtar, Mbak Zeko, Bung, cetak brace. Ini menarik ini. Alhamdulillah ini Inter ini setelah beberapa musim gagal selalu di babak di penyisian akhirnya mampu melangkah ke 16 besar. Dan ada kepuasan, ada kelegaan seorang Simone Inzaghi harus berlari ke tribun untuk merayakan itu dengan seluruh Interisti. Ini menimbulkan gairah baru di tim Inter saat ini, Bung. Sehingga manajemen pun berpikir untuk kembali mencari pemain-pemain di bursa transfer Januari nantinya. Nah, ini sebuah hal yang sudah diduga sejak awal. Walaupun ada keraguan dan juga rasa takut berlebihan dari manajemen perihal
Inter mampu nggak untuk lolos di grup ini. Ternyata memang mampu dijawab sudah oleh Simone Inzaghi. Sedikit lebih baik dari Antonio Conte. Ternyata Antonio Conte 2 musim gagal membawa Inter. Ternyata Bang Simon mampu. Mampu membawa Inter lolos ke 16 besar. Itu pencapaian luar biasa. Dan ini dia. Seorang BP Marotta ternyata jenius mendatangkan kembali secara gratis Mbak Dzeko Edin Dzeko dari AS Roma menggantikan Lukaku. Lukaku dijual dengan harga yang mahal, datang yang gratisan. Top manajemen luar biasa. Ini Inter tentunya Bung, ini nilai plus juga bagi Inter Milan, bahwasanya bisa lolos seperti ini akan tentu membawa angin positif juga bagi skor ini. Oke Bung, saya mau membahas sedikit Bung terkait di luar kontes ini, bahwasanya gimana Bung Suning dengan dana yang saat ini ada di Inter? Apakah masih ada peluang untuk PIF bergabung lagi? Begini ya, Suning ini memang punya tekad dan niat untuk memajukan Inter. Tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, karena mereka sudah jor-joran di bursa transfer. Mendatangkan Eriksen, mendatangkan seorang Romelu Lukaku juga, Achraf Hakimi di awal untuk membawa Inter berprestasi. Dan ternyata Inter sudah mampu menjadi juara seri, dan kali ini pencapaian Suning Group kembali membawa Inter masuk ke 16 besar. Luar biasa. Akhirnya seorang Zhang yang selalu dibully oleh fans Inter dan juga semua netizen membalikkan itu semua, membuat status Instagram yang baru, Forza Inter. Pasca kemenangan atas Shakhtar Donetsk disambut dengan luar biasa, masuk ke 16 besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini nilai plus bagi Inter untuk kedepannya seperti itu. Di mana para pemain tentu akan meningkatkan kepercayaan diri tinggi, karena mungkin Bung ada pengaruh juga Milan ada asa untuk lolos juga seperti itu, semacam ada persaingan di kota ini. Inter Madrid lolos walaupun sebagai runner up sebagai runner up di belum tentu juga. Laga terakhir ada penentuan Bung. Ada penentuan. Lawan Real Madrid masih ada peluang. Masih ada peluang. Berikutnya kita ke grup C, grup E ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kita akan jeda sejenak biar Bung Tobing bisa minum dulu dan Bung Iksan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa dan fans, kembali lagi kita akan review pertandingan UCL. Tentunya di sesi kedua ini kita akan coba bahas grup E, F, G, dan grup H. Kita ke grup E dulu Bung. Ada Bayern yang sudah lolos, Barca dan Benfica 7 poin dan 5 poin. Ini untuk posisi 2 dan 3. Bung Tobing, Barca Bung dan Benfica main imbang tanpa gol bersama Xavi Hernandez, pelatih anyar mereka, pelatih baru. Blaugrana di ujung tanduk Bung. Kira-kira Bung, apa pendapat Anda terkait Barcelona? Jadi mujizat adalah untuk Barca, saya ragu. Dia memang Barca suasananya pelik Pak ya. Masih baik untuk masalah keuangan, masalah para pemain dan juga pelatih itu, apalagi pemecatannya di tengah-tengah musim. Saya masih ragu untuk Barca Pak untuk bisa lolos nanti Pak. Tapi kalau untuk yang lain Benfica, Bayern mungkin masih. Bayern sudah dipastikan lolos seperti itu. Menurut Bung Tobing, Bung Iksan, Barca tipis harapan untuk lolos. Dengan melihat laga akhir yang berkesudahan 0-0 versus Benfica di kandang sendiri. Karena memang mereka harus kembali bertanding ke Allianz Stadium ya, bukan gampang juga ya. Di cukup realistis juga kita tahu lah gimana Bayern Munchen ya. Tapi melihat dan menilik dari partai melawan Dinamo Kiev terakhir, bermain di Luzhniki Stadium ternyata Bayern itu bisa diimbangi oleh Dynamo Kiev. Akhir-akhir ini terakhir di partai saya melihat dari jumlah shoot juga berimbang, possession juga berimbang, kualitas Popper juga berimbang. Bahkan beberapa kali Bayern Munchen gagal menang dan kalah di Bundesliga Bu. Bahkan ada terakhir kalah telak kalau saya nggak salah 4-1 gitu. Itu membuktikan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Xavi untuk mencoba mengalahkan Bayern Munchen di Allianz Stadium nantinya. Dari sejarah saya rasa pernah juga Xavi selaku pemain waktu itu merasakan getirnya di Allianz Stadium, yang mana Barcelona dipermak habis oleh tim sekelas Bayern Munchen. Tapi kembali lagi kita lihat, karena di laga terakhir ada kemungkinan Bayern Munchen bisa ditaklukkan atau bisa diimbangi permainan oleh Xavi Hernandez. Asal
Benfica gak menang di laga terakhir dan walaupun bermain imbang nanti, Barkanya pasti bisa lolos. Tapi kalau Benfica menang nanti melawan Zenit, Dynamo Kiev, Barca gagal menang melawan Bayern Munchen, maka Barca otomatis tidak selamat tinggal. Untuk pertama kalinya turun ke Europa League. Perdana sejak tahun berapa saya nggak tahu. Semenjak kita mengenal The Super Barca ala Pep Guardiola dan Frank Rijkaard di awal. Baru kali ini kita melihat Barca itu turun ke Europa League. Patut kita tunggu. Bung Tobing. Seperti yang sudah sampaikan tadi, Bung Tobing, dengan keraguan yang cukup tinggi, Barca tidak akan bisa lolos. Tapi menarik juga kita lihat, karena peluangnya memang sangat kecil sekali. Oke, kita ke grup F. Ada MU, Villarreal, Atalanta. MU sudah lolos dengan kemenangan 0-2 di kandang Atalanta ya, berkat 2 gol dari Cristiano Ronaldo dan gol perdana dari Jadon Sancho. Ini menarik ini. Ada Villarreal versus Atalanta di laga terakhir dengan poin selisih 1 saja. MU lolos, Atalanta Villarreal tarung hidup mati di laga terakhir. Bung Tobing. MU berhasil mematahkan apa-apa yang disampaikan keraguan dari berbagai media sosial ya, yang meragukan MU tidak akan bisa move on setelah ditinggal oleh Solskjaer. Justru mungkin menarik. Sistemnya saja Pak ya bicara. Kalau kualitas pemain luar biasa. Perlu kita lihat Villarreal, Atalanta itu klub yang kuat. Kalau MU bisa mengatasi kedua itu, kenapa tidak mungkin? MU bisa bicara. Tapi kita lihat sampai sejauh mana MU ini. Kalau pasti 16 besar dari tangan gitu ya. Tangan. Tapi kita lihat sampai sejauh apakah dia bisa sampai ke perempat atau semifinal, tergantung dari gimana kinerja dari pelatih baru. Lawannya gitu. Di 16 besar gitu ya. Oke, ini berembus kabar bahwasanya MU akan mendatangkan pelatih atau suksesor Ole ya, yang mana sekarang masih dipegang oleh caretaker yaitu Michael Carrick. Tapi MU akan kabar yang berembus, termasuk jurnalis Italia yang cukup terkenal seperti itu. Kita mendapatkan info bahwasanya Frank Rangnick akan menjadi Ralf Rangnick akan menjadi pelatih atau suksesor baru dari MU. Yang mana kita tahu beliau ini adalah bapak dari gegenpressing ya, seperti itu, maha guru dari seorang Klopp dan Thomas Tuchel. Ini saya karena ke Thomas Tuchel Bung, makanya saya kaitkan dulu ke Bung Tobing. Kira-kira Bung, Frank Rangnick di MU seandainya jadi melatih? Ya, sedikit ke belakang dulu. Ole sempat meniru gegenpressing tapi gagal karena dia sudah masuk ke pertengahan. Saya rasa kalau dari awal musim mungkin dia masih bisa mempelajari dan menerapkan kepada dan memilih pemain yang tepat untuk metode itu. Kalau untuk gegenpressing, saya bilang gegenpressing sudah berkembang sekarang, berevolusi. Dia bisa 4-2-2, bisa 4-3-3 untuk Rangnick. Tapi kita lihat bahwa murid-murid biasanya seperti kata pepatah Pak, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Belum tentu gurunya lebih bagus dari murid, dan murid pun belum tentu bagus dari gurunya. Sejauh ini memang yang berkembang ya Bu ya, yang dipakai oleh Jurgen Klopp seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi Bung, Anda melihat apa posisi dari pemain atau skuad MU musim ini, yang mana ada beberapa pemain yang mungkin bisa diandalkan. Kira-kira Bung, pemain manakah yang akan dipakai reguler kira-kira seperti itu di skuad MU seandainya Ralf Rangnick ini akan menjadi pelatih MU? Ya, gegenpressingnya ada plus minusnya Pak. Minusnya itu satu, menguras tenaga para pemain-pemain. Artinya di sini dia harus punya pelapis untuk kalau tidak selalu bisa memainkan permainan gegenpressing, perlu rotasi pemain Pak. Dan mungkin banyak pemain-pemain yang akan korban daripada metode ini. Kalau dari segi belanja, apakah MU punya jatah untuk belanja sekian juta pound atau berapa ratus pound? Kita tengok juga kapasitas keuangan MU untuk bisa mendapatkan pemain yang diinginkan oleh pelatih baru. Artinya pemain yang sekarang maksudnya yang sudah ada ini kira-kira akan bedah besar Pak. Bedah besar karena ini satu, gegenpressing ini bisa berbicara tentang fullback juga. Artinya back yang bisa menjelma jadi sayap, atau bisa juga dia main di tengah dia. Dia nengok komposisi MU yang sudah ada kan. Apakah dia kuat di tengah atau kuat di melebar, kita lihat dulu Pak nanti. Saya belum bisa meraba-raba karena masih belum resmi juga memang masih dan kabarnya juga yang berembus bahwasanya seandainya beliau ini jadi melatih MU akan dipakai hanya beberapa bulan saja
setidaknya untuk sampai akhir musim seperti ini. Oke Bung, ini udah melebar ke histori MU sedikit karena tadi MU sudah lolos seperti itu. Saya mau ke Bung Ihsan, Atalanta Villarreal Bung di grup yang sama 7 dan 6 poin, beda 1. Sementara mereka akan bertarung di laga hidup mati di akhir. Iya, ini partai yang seimbang. Ya, di match seimbang. pertama mereka juga bermain imbang 2 sama. Ya. Jadi artinya di sini ada motivasi lebih untuk Atalanta. Karena berhubung ada beberapa tim Serie A yang sudah lolos ke bawah 16 besar, ini menambah semangat Atalanta untuk mempush timnya. Apalagi Gasperini juga berambisi untuk ibaratnya merayakan kelolosan Atalanta 3 musim berturut-turut di UCL. Setelah 2 musim ini mereka lolos, ya. Dan ini musim ketiga mereka juga ingin lolos. Ya. Sementara Villarreal bisa dikatakan belum terlalu berpengalaman di UCL, walaupun mereka musim lalu juara Europa League. Namun di track record dari Villarreal ini memang di Europa League. UCL. Terakhir saya melihat di masa-masa Juan Roman de Quilmes, Santi Cazorla dan juga Robert Pires dulu ya. Di situ mereka sampai semifinal. Namun setelah itu mereka gagal selalu masuk ke UCL, apalagi lolos ke babak grup. Namun entah kenapa entah dijodohkan selalu dengan Europa League seperti itu ya. Dan mereka selalu di posisi 3. Iya, dan satu lagi pencapaian tim Spanyol musim ini sangat-sangat buruk. Ya. Baik itu di Europa League, Conference League ataupun di UCL ya. Ada indikasi penurunan kualitas dari Liga Spanyol sendiri. Pasca ditinggalkan beberapa bintang-bintangnya. Nah, ini tercermin dari bagaimana tim klub-klub La Liga di sini ya sangat kesulitan. ATM. Iya. Yang dulunya sangat Spartan sampai beda berapa poin dengan Liverpool luar biasa yang tidak disangka-sangka seperti itu ya. Jadi menarik ini Villarreal Atalanta menurut Bung Ihsan kira-kira yang akan lolos? Atalanta bisa. Saya rasa bisa. Bung Tobing, Villarreal Atalanta singkat. Ya, Villarreal bisa juga lolos, saya 50-50 lah Pak. Belum tahu karena memang sesuai dengan sampai Bung Ihsan tadi laganya ada di kuncinya ada di laga terakhir seperti. Kita ke grup B G Bung. Yang mana di sini masih belum ada tim yang lolos seperti itu. 8-7, 6-5 luar biasa selisih poinnya. Lille, RB Leipzig, Sevilla dan Wolfsburg. Panas persaingan di grup G. Tim non unggulan seperti itu. Aduh, saya sebenarnya kurang tertarik membahas grup ini. Jadi mungkin saja peluang lolos itu ada pada Lille dan Salzburg nanti. Lille ya, yang mana itu di atas seperti itu. Walaupun bedanya hanya 1. Sevilla masih dalam inkonsistensi. Wolfsburg seperti itu juga. Tapi apapun ceritanya, masih ada peluang semua tim. Di laga terakhir. Grup terakhir, grup H. Ini Chelsea, saya kesini lah ya. Chelsea tentu kesini ya. Chelsea 12 poin, Juve 12 poin. Terakhir Chelsea permalukan Juve, ini luar biasa juga ini. Acang balas dendam seperti itu. Dimana sebelumnya kalah, ini di kandang sendiri bisa melumat tim sekelas Juve yang mana yang Grendel ya, sistem Grendel tidak berfungsi di laga ini. Silakan. Kepada Highlands fans, sebelumnya ketika pertemuan pertama Juventus melawan Chelsea, dan ada suatu catatan itu bahwa Allegri berbicara bahwa kami mampu mengalahkan grup juara bertahan Eropa. Artinya Juventus kuat. Dan memang kalimat ini memang ditafsirkan sebagai kalimat yang sombong kayak gitu. Dari pelatih Juventus pada saat itu. Ini dalam konteks fans Chelsea seperti itu ya. Maksudnya waktu wawancara Pak. Wawancara gitu. Dan nyataannya sekarang Juventus turun 8 Pak ya. Nomor 7 atau 8 ya di klasemen. Liga 8 ya. 8 gitu. Dia tidak konsisten. Dan ada yang memberikan pandangan bahwa siapa yang mencetak gol yang pertama berarti dia yang bisa menang. Faktanya saya lihat di situ di dalam permainan yang yaitu pertama yang dibikin oleh Trevor Chalobah menit ke-25 dan ke-55 dan kemudian Callum Hudson-Odoi dan terakhir adalah Timo Werner. Sewaktu serangan kepada Juventus, mereka banyak menumpuk pemain di tengah-tengah pada kiper mereka. Tetapi ketika mereka menyerang gawang Chelsea, di situ Chelsea tidak menumpuk pemain. Artinya
ada tekanan yang besar kepada pemain Juventus pada saat itu. Dan memang ada suatu kejadian yang luar biasa di mana Thiago Silva setelah menit ke 25, setelah itu ke 3 menit kemudian dia melakukan penyelamatan yang luar biasa, Pak. Bola itu sudah hampir mau ke gawang tapi dia melewati dari Edouard Mendy, tapi si Thiago Silva mampu menepis bola itu. Nah, jadi di sini sebenarnya saya lihat dalam permainan Juventus dalam tekanan besar karena mereka ada mungkin pemain-pemain penting yang waktu mereka pakai itu waktu leg pertama itu yang cedera. Tapi saya bisa jempol kepada Alvaro Morata yang cukup merepotkan sampai ada pemain Chelsea yang tabrakan itu. Alvaro Morata betul-betul striker yang agak ganas juga waktu lawan Chelsea kemarin. Saya tahan dulu. Oke, Bung Ihsan, ada apa ini dengan Juve, Bung? Yang mana tahu sendiri ya, di Italia pun masih terseok-seok. Saya rasa Juve ini agak sedikit ngerem ya di situ karena memang kita ketahui ya disiplin Juve musim ini di UCL luar biasa juga ya, artinya disiplin permainan dan juga bagaimana menerapkan pola-pola bertahan yang baik. Apalagi kita tahu Allegri loh. Ini jarang kebobolan sampai margin 4 gol. Betul sekali. Entah ada penerapan strategi lainnya agar nanti di 16 besar tim-tim lainnya tidak gampang menebak bagaimana Juve ini ya. Jadi Juve bukan sebagai unggulan ya. Jadi tim-tim lain lebih underestimate gitu ya dengan Juve. Bisa saja. Tapi memang Chelsea di 2 pertandingan baik itu di Allianz Stadium Juventus Arena dan juga di Stamford Bridge ya, dominan. Saya katakan dulu Chelsea dominan, betul. Namun Juve bisa memanfaatkan detail kecil dan pemain-pemain yang bisa menentukan dari Chiesa di awal. Namun kemarin kita melihat ada mentok semuanya, ya. Karena pola serangan balik yang dibangun oleh Juve semuanya tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian Chelsea dengan penguasaan bola dan juga efektivitas serangan yang baik, tambah lagi pemain-pemainnya pun banyak, pemain lapis 2. Juve agak sedikit, kalau saya katakan Juve agak sedikit tidak mengira, Chelsea akan menurunkan tim-tim pemain seperti Trevor Chalobah, Callum Hudson-Odoi menyimpan beberapa pemain intinya. Namun ada beberapa pemain sentral, Jorginho, kemudian Silva dan Edouard Mendy yang bermain. Secara umum Chelsea menang segalanya, tapi kita masih belum tahu nih gimana sih si Allegri apa rencana terselubung dari seorang Allegri. Sedikit Pak ya. Sampai ke 16 besar, saya rasa Juve ini akan kembali menunjukkan tariknya. Bung Tobing. Ada sedikit Pak. Waktu leg pertama kan ada 5 back ya. Tapi ini yang luar biasanya Chelsea menurunkan 6 back Pak. 6 back. Artinya Kante lebih maju dia, jadi di 3-1-6 itu jadi yang seharusnya fullback jadi turun, jadi dia ada 6 itu. Kante turun juga Pak di sini. Luar biasa, itu yang nggak diduga oleh dari Allegri. Ya Kante tiap hari turun Bung. Nggak pernah nggak turun. Selalu turun. Luar biasa Pak. Dia itu pemain mobile ya. Jadi kalau Anda katakan seorang Kante itu ibaratnya dia jarang turun, ya dia itu pemain mobile. Di mana aja ada. Nah, itu yang karena memutus serangan. Tapi memang Kante ini kadang inkonsisten juga. Kadang ya. Tapi saya lihat ini Pak, Chelsea betul-betul ganas Pak waktu menghadapi Juve. Seperti seperti amarah terselubung ya. Ya itu tadi kita ambil tadi. Bung Tobing senang. Itu yang pertama. Sedang bahagia gitu. Yang pasti balas dendam terkabul sudah dan dengan kemenangan yang luar biasa juga. Mempermalukan Pak ya. Ini saya ke Bung Ihsan dulu mungkin ya. Kita tutup persembahan di setiap grup kita secara umum Bung. Tim-tim yang sudah nampak ini lolos ya. Kira-kira apakah ini yang sudah diprediksi secara umum atau ada tim dari setiap grup ini yang sudah lolos merupakan tim kejutan itu? Banyak Sporting ya. Kemudian kita belum tahu juga ya. Karena yang sudah lolos saja seperti yang sudah lolos mungkin hanya Sporting ya. Kan di grup C itu kan Ajax dan Dortmund awalnya. Tapi saya mau tanya, MU tidak kejutan ya? Gini, kalau MU mungkin pertaruhannya di 16 besar nanti. Kalau untuk ini mungkin bisa diatasi. Pasti bisa lah ya. Artinya bukan kejutan lah. Materi pemain yang luar biasa juga ya. Kalau sempat gak lolos udah luar biasa. Sancho Bung, 100 juta euro. Itu dia.
Ronaldo. Nggak mungkin ini bahaya Tapi ini kali. luar biasa ini Michael Carrick. Iya. Michael Carrick ini kemenangan perdana sebagai pelatih caretaker. Perdana juga ya. Namun langsung diganti Ralf Rangnick. Itu dia. Ini sebenarnya saya kurang setuju. Kalau untuk pelatih Kurang ini ya? setuju. Ralf Rangnick sekarang. Musim depan iya. Oh gitu ya. Iya. Artinya dulu. Awas blunder lagi, Bung. Oke. Kayak ada keraguan Pak ya. Oke, Iya, stop, Bung. stop. Siap. Ya. Artinya kita menarik ini. Kita lihat nanti yang tim mana lagi yang akan lolos di di laga terakhir tentunya. Oke. Yang pasti Bung Iksan senang, Bung Tobing senang. Hostnya mungkin juga senang karena MU-nya sudah lolos juga. Merah-merah Mudah-mudahan biru-biru. Ya, satu di antara tiga tim ini ya. Dua di antara tiga tim ini bisa berjumpa nanti di Susan. Ya, Dan tentunya pembahasannya luar biasa. Tetap dengan objektivitas. Oke. Kesampingan sedikit fanatisme. Oke. Karena kita secara objektif dan sopan ya, Bung. Oke, betul sekali. Ada etika kemungkinan nanti ini ya. Iya. Oke. Mungkin itu saja pembahasan kita pada review UCL hari ini. Ini kita sudah episode ke-20. Jadi 21. Ini luar biasa juga, dan 21 dirayakan dengan 3 orang juga langsung. Kita bertiga selaku pengurus ya Hayden Fans seperti itu. Kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa pemirsa bahwasanya silakan ditonton video channel Hayden Fans. Jangan lupa subscribe, like maupun share ke teman-teman Anda. Jika ada betul sekali. Lonceng ya. Yang baru. Diklik sedikit sih. Ya, Bung Tobing jangan lupa share juga, Bung. Iya. Oke, Pak. Oke. Kata terakhir mungkin atau kalimat terakhir dari 2 HF kita Oke, nggak banyak cerita mungkin, nggak banyak mukadimah karena mau maghrib juga, Bung. Oke, siap. Jadi ya sehat selalu untuk kita. Tetap bersama Hayden Fans dan jangan lupa untuk terus komen dan juga memberikan sumbangsi saran yang positif untuk kita untuk kelanjutan konten ini ke depan agar kita lebih semangat lagi ya. Oke. Kalau ada yang negatif juga nggak apa-apa. Kita nggak hapus kok ya kan. Kita bisa menanggapi dengan positif juga. Oke, karena sukses terus. Bung Tobing mungkin sama ya seperti itu. Ada sampaian Bung? Tetap semangat seperti itu ya. Ya, itu aja semangat, jaga kesehatan, dan Chelsea tentunya harus lolos terus. Ya, jangan lupa bola itu bundar. Oke. Apa aja bisa terjadi. Sudah di MU gitu ya. Oke, pemirsa, demikian saja channel kita hari ini pembahasan. Sampai jumpa di video atau tayangan berikutnya. Salam Hayden Fans. Sampai keringatan nih.